Anda masih bersama kami, pemirsa kita lanjutkan dialog kabar petang. Saya ingin kembali ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Prof. Hipnu sempat menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi ini seharusnya semua tersangka wajib dihadirkan. Tapi kalau kita lihat kan pada sidang etik sebelumnya ya, keterangan dari salah satu tersangka yaitu Baradae atau Eliezer ini dilakukan secara virtual karena memang ada beberapa faktor, salah satunya pertimbangan psikologis supaya tidak mempertemukan antara Ferdy Sambo dan juga Baradae. Ini seharusnya bagaimana ini Pak Susno? Sudah dinyatakan oleh Bariskrim atau oleh Humas Polri bahwa akan dihadirkan semua. Tapi persoalannya apakah Ibu Chandra, Ibu Putri ketemu dengan Pak FS apa tidak, itu teknis di lapangan saja. Memang betul sekali Prof. Ibnur bahwa itu harus dihadirkan semua supaya keterangannya berkesesuaian gitu, benar. Kalau ada yang tidak benar maka berita acara akan dibuat berita acara lagi gitu. Mana yang benar? Soalnya dia ketemu apa tidak itu nanti tekniknya. Tapi harus rekonstruksi itu ada persesuaian dan keterangannya benar gitu di narasi. Nah untuk itulah maka nanti mereka akan ditempatkan, kamu di mana pada saat eksekusi, dengar nggak tembakan? Oh di sini. Kamu pada saat ruangan ini dibersihkan atau TKP dirusak itu di mana? Di sini. Apa yang kamu lakukan? Kemudian pada saat Pak FS membuat tembakan, kamu klasik ke tembok di mana posisi kamu dan seterusnya. Itu adegan critical point di dalam berita acara itu menjadi adegan-adegan di dalam rekonstruksi. Nantinya akan dituangkan dalam berita acara rekonstruksi. Tapi sekali lagi, satu yang penting sekali juga, dan saya juga sependapat dengan Pak Ibnur, Profesor, bahwa karena ini pembunuhan berencana, perencanaan itu adalah unsur daripada delik. Jadi harus direkonstruksi juga di mana mereka merencanakan. Nah tadi Pak Kapolri mengatakan bahwa perencanaan itu mereka berunding di rumah di Saguling. Yang hadir siapa saja tadi sudah disebutkan oleh Pak Kapolri. Makanya Bu Putri dikenakan pasal pembunuhan berencana sebab dia hadir di situ. Hanya persoalannya di dalam pembunuhan berencana ini dia apakah sebagai otaknya, apakah sebagai eksekutor, apakah sebagai membantu atau sebagai turut serta. Itu tergantung hasil pemeriksaan penyidik dan tergantung alat bukti yang didapat. Oke, Pak, berarti pada saat rekonstruksi nanti apabila Baradae ini sudah dikonfirmasi nanti akan datang, akan direka adegan juga bagaimana kemudian pada saat Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer ini untuk mengeksekusi, begitu? Kalau Baradae dan lain-lain kan saya yakin mereka sudah direkonstruksi karena berkasnya kan sudah dikirim tahap pertama ke Kejaksaan selaku penuntut umum. Tetapi untuk berita acara yang terkait dengan Putri sebagai tersangka juga harus tahu diletakkan di mana posisi dia pada saat sesuai peranan Ibu Putri sebagai tersangka. Oh saya waktu kejadian mengeksekusi di sini, kemudian Ibu Putri apakah di kamar, apakah di pintu, apakah dia juga melotot lihat, itu tetap sesuai perannya masing-masing. Karena Baradae, Brigadir RR dan saudara Kemas Ma'ruf itu sebagai saksi di dalam perkara Ibu Putri. Dia harus menyaksikan di mana Ibu Putri, betul nggak keterangan Ibu Putri dan sebagainya. Oke, kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan dari Prof. Hipnu atau pendapat dari Prof. Hipnu, namun kami harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog kabar petang. Pemirsa, sebelum saya ke Prof. Hipnu, kembali lagi sedikit ke Pak Susno. Pak, ini kan nanti akan ada 5 tersangka yang kemudian melakukan reka adegan dan kita tahu juga ada beberapa perbedaan keterangan dari masing-masing tersangka, Pak. Apabila nanti masing-masing tersangka melakukan reka adegan, bagaimana kemudian kejelian dari penyidik ini untuk menelisik adegan mana sebenarnya yang paling benar begitu? Lah,
inilah maksudnya rekonstruksi. Nah, sesuai dengan Profesor Ibnur tadi katakan, pasti nanti juga kan sebelum rekonstruksi hari Rabu kan hari apa itu akan ada konfrontasi kan. Konfrontasi itu adalah pembuatan berita acara yang dilakukan di ruangan. Misalnya Bu Putri selaku tersangka diperiksa, keterangannya begini, dicocokkan dengan saksi siapa? Apakah dicocokkan dengan saksi Baradae? Karena Baradae nanti statusnya dalam berkasnya Bu Putri sebagai saksi. Dicocokkan dengan keterangan saksi Brigadir RR, dicocokkan dengan saksi KM. Kalau ada keterangan yang belum cocok, nanti akan dilihat. Nah, setelah itu baru mereka dalam rangka mencocokkan keterangan konfrontir atau dihadap mukakan, maka nanti dibawalah ke rekonstruksi di lapangan. Nah, di rekonstruksi di lapangan nanti, saya yakin nantinya akan cocok, gitu kan. Ya, nggak mungkin dua-duanya salah, dan nggak mungkin satu salah, satu benar, gitu. Nanti itulah tujuannya konfrontir, setelah konfrontir baru nanti rekonstruksi. Rekonstruksi ini reka ulang. Kalau konfrontir itu mencocokkan kalau ada yang tidak cocok antara keterangan yang telah diberikan oleh saksi dengan tersangka. Begitu, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, kemudian tanggapan Anda, kita akan menantikan sama-sama tentunya rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari Selasa ini. Ya, artinya begini, Mbak. Jadi ini memang suatu perbuatan penyertaan. Seseorang, Baradae menjadi tersangka, tapi juga sebagai saksi atas FS, FK, RR. Demikian juga sebaliknya, Barada RR juga sebagai tersangka, tapi juga sebagai saksi atas E maupun FS. Jadi di sini saling menjadi saksi dan saling menjadi tersangka atau terdakwa. Inilah dalam ilmu hukum yang disebut saksi mahkota. Kecuali terhadap Irjen FS terhadap Bukti, itu memang tidak bisa menjadi saksi. Karena seseorang menjadi saksi itu harus undur diri apabila ada ikatan hubungan suami istri keluarga sampai derajat ketiga. Anak di bawah umur. Lah, disinilah makanya hati-hati. Oke, Pak Susno? Halo? Ya, Iya. halo. Prof. Hipnu sepertinya sedikit mengalami gangguan kendala komunikasi. Pak Susno, bagaimana kemudian mungkin harapannya dalam rekonstruksi yang digelar hari Selasa nanti, Pak? Pertama, supaya rekonstruksi ini berjalan fair, terbuka, gitu, tidak ada lagi keterangan-keterangan yang saling bersilangan, sehingga nanti jaksa penuntut umum lebih enak, lebih gampang di dalam membuat surat dakwaan. Demikian juga sampai di persidangan, majelis hakim pun lebih fair dan lebih gampang membuktikan, sehingga para terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, seadil mungkin. Kalau memang harus dijatuhi hukuman mati, ya hukuman mati sesuai keadilan. Kalau harus dijatuhi hukuman seumur hidup, ya hukuman seumur hidup sesuai keadilan. Kalau harus dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, ya sesuai dengan keadilan. Demikian. Baik, Prof. Hipnu masih bersama kami? Ya, masih, Mbak. Baik, silakan dilanjutkan tadi, Prof. Tadi sempat terputus, sempat tidak terdengar suaranya. Ya, ini suatu yang menarik. Karena ini masih di dalam pemeriksaan pendahuluan. Dan yang menarik di sini adalah deliknya adalah delik penyertaan. Ada sebagai pelaku, turut serta, menyuruh melakukan, ataupun membantu. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Mbak, ada suatu situasi di mana seseorang sebagai tersangka atau nanti terdakwa juga menjadi saksi atas tersangka yang bersangkutan. Dan demikian juga, seseorang sebagai terdakwa juga sebagai saksi yang lain. Ini yang disebut saksi mahkota. Dalam kajian-kajian ilmu pembuktian, ini nanti pengungkapan harus hati-hati. Karena jangan sampai ada hal-hal yang mungkin meringankan atau mungkin sekedar memberatkan di antara dua pihak. Itu menariknya. Karena saling kenal dan perbuatan itu bagian dari suatu penyertaan. Itu yang disebut saksi mahkota.
saling menjadi saksi, misalkan Baradae menjadi tersangka tapi juga menjadi saksi atas SS, R, MK. Demikian juga sebaliknya, saksi tersangka MK tapi juga menjadi tersangka. Demikian juga Barada R juga sebagai tersangka tapi juga menjadi saksi atas P. Nah, ini kan suatu penyertaan, ya, suatu yang sangat unik nanti. Disinilah kejelian nanti Baris Krim tadi membuat berita acara yang kemudian nanti dituangkan oleh penuntut umum dalam rangka untuk mencoba kesaksian betul-betul objektif, ya, itu sangat menentukan sekali. Sehingga tadi nanti betul, apakah ini betul perannya itu betul atau tidak? Karena banyak terjadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang saling menutup ataupun saling memberatkan. Ini jangan sampai terjadi, Mas. Baik. Kita tentunya mengharapkan bagaimana rekonstruksi pada hari Selasa ini bisa dilakukan dan memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita semua. Tapi terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Pak Susno Duaji sudah berdialog bersama kami di Kabar Petang. Sehat-sehat selalu. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore Pak Susno, Mas Turun.